Hasto dukung caleg PDIP labrak pikiran. Beda tentang berpendapat dan menghalangi berpendapat. Yang saya alami pendapat saya dihalangi, bukan ditentang. Itu keduanya Hasto. Kenapa tak berpikiran? Yang tak berpikiran adalah hanya orang yang ijazahnya palsu. Anda punya ijazah asli, Anda ingin bertengkar, Anda berpikir, saya punya ijazah hasil pikiran. Pikiran hanya disebut pikiran kalau ada pertengkaran pikiran. Kita langsung saja pemaparan selanjutnya dan juga pemaparan yang terakhir. Please welcome pemaparan dari Bung Rocky Gerung. Berita terakhir, Hasto dukung caleg PDIP labrak pikiran. Disebut itu kebebasan berpendapat. Oke, very nice. Tapi pendapat hanya disebut pendapat kalau ada yang menentang. Beda menentang berpendapat dan menghalangi berpendapat. Yang saya alami pendapat saya dihalangi, bukan ditentang. Itu keduanya Hasto. Oke, saya baca. Saya baca ini. Saya nggak bisa pakai yang di sana, di bawah jauh yang ada bisa apa itu? Kalau dibaca yang keras, dilarang merokok. Nah ini perpustakaannya. Kalau di sana tulisannya dilarang berpikir. Karena itu saya dihalangi untuk berpikir. Berpikir hanya berpikir. Kalau bisa diucapkan, gak mungkin pikiran saya itu tidak diucapkan. Saya diucapkan dengan cara tajam. Saya berhak bebas memilih pilihan kalimat. Saya sebut bajingan tolong. Dan itu dibenarkan oleh dosen saya. Al-Habib. Kenapa begitu? Kenapa dibenarkan? Karena saya melakukan public outcry, marah terhadap keadaan. Orang yang merasa disolidari, dia mesti berteriak sekeras-kerasnya. Cari apa menyusuli? Jadi hak saya untuk marah pada presiden. Presiden tidak boleh berbalik memarahi saya. Karena secara moral saya ada di atas presiden. Secara moral saya punya kedaulatan rakyat. Presiden tidak punya kedaulatan. Human dignity, martabat manusia, di dalam status dia sebagai insan. Martabat dari negara dalam status dia sebagai warga. Dan itu melekat seumur hidup saya sebagai warga negara. Saya punya hak atas martabat dan saya punya hak atas kedaulatan. Punya kedaulatan tidak ada. Saya tidak pernah menyerahkan kedaulatan pada presiden. Yang saya serahkan adalah hak politik saya. Itu kepada DPR, kepada DPR, kami memegang kedaulatan rakyat. Jadi mana kita kasih? Kedaulatan rakyat itu identitas terakhir dari warga negara, kedaulatan rakyat, kedaulatan dia sebagai rakyat. Kalau dia serahkan, habis dia sebagai rakyat. Jadi kedaulatan rakyat tidak boleh diserahkan. Yang boleh diserahkan adalah kepentingan politik. Yang relatif adalah kepentingan, yang absolut adalah kepentingan. Hal utama yang sebenarnya. Jadi presiden sudah 5 tahun dia dibatalkan, maka tidak mungkin dia punya kedaulatan. Saya seumur hidup saya sebagai warga negara punya kedaulatan. Presiden setiap 5 tahun dibatalkan martabatnya. Dia punya martabat. Dia punya martabat manusia yang melekat pada diri seumur hidupnya. Jadi nggak ada martabat presiden, nggak ada martabat presiden. Jadi dulunya di situ. Baik. Wakil hidup.
Pokoknya di sini aman. Harus diterangkan, di kampus aman, di perpustakaan aman. Oh, yang aman di mana kalau itu? Kan mestinya prinsipnya semua aman kecuali dinyatakan tidak aman. Sekarang dibalik, semua tidak aman kecuali dinyatakan aman. Gila, ini. Semua kampus harusnya aman. Tidak ada ketakutan. Karena di sini tidak ada senjata yang ada dalam pikiran. Kenapa takut berpikiran? Yang takut berpikiran adalah hanya orang yang dikasihnya palsu. Kalau Anda punya ijazah asli, Anda ingin bertengkar, Anda mau pikir, saya punya ijazah hasil pikiran. Pikiran hanya disebut pikiran kalau ada pertengkaran pikiran. Yang mau bertengkar pasti nggak punya pikiran. Simpel aja. Jadi kita ada di sini di perpustakaan, yaitu sumber pikiran. Ya, coba cari ilustrasi di masa lalu. Bagaimana perpustakaan itu akhirnya dicurigai sebagai sumber berbahaya bagi kekuasaan. Anda pernah baca buku yang ditulis oleh pelajar linguistik yang ditulis oleh Umberto Eco. Ya, Pak Rido, baca itu. Karena biasanya asli. Umberto Eco menulis satu buku tebal kayak seribu halaman. Dalam buku novel intelektual, judulnya Name of the Rose. Name of the Rose, nama dari mawar, semacam sindiran. Isi buku itu, saya kira pasti ada di pusat Muhammadiyah. Isi buku itu menceritakan di abad 12-13 perpustakaan di Vatikan dilarang dimasuki oleh umum. Jadi bagi gereja Katolik waktu itu, perpustakaan adalah sumber pengetahuan yang hanya boleh diakses oleh gereja. Berbahaya kalau rahasia gereja. Gereja waktu itu sekaligus kerajaan itu. Nah, Paus sekaligus pemimpin agama, sekaligus pemimpin politik. Jadi dicari akal supaya mereka yang menyusup masuk perpustakaan akan terkena bala, akan ada kutukan dari Tuhan. Satu waktu ada seorang rabi, pastor yang kata radikal kiranya, dia diam-diam masuk ke ruang penyimpanan arsip di pusaka itu. 5 jam kemudian dia ditemukan tewas. Artinya si Romo ini yang berusaha untuk membaca pengetahuan dikutuk oleh Tuhan. Dia melanggar larangan Tuhan. Umberto Eco berupaya membongkar skandal itu dalam novel. Umberto perlahan bertindak seperti keahlian Saul sebagai penyidik. Lalu dia mulai mengerti bahwa semua buku yang mengandung rahasia yang membahayakan kekuasaan, Vatikan pada waktu itu, diberi racun di ujung kertas itu. Bagian ini diberi racun. Karena kebiasaan orang membuka pada waktu itu pakai udang. Jadi waktu dia buka halaman itu, belum ada Kindle waktu itu. Jadi dia diracun, bukan dikutuk oleh Tuhan. Karena ketakutan dari kekuasaan. Gereja waktu itu, pengetahuan akan diambil alih oleh masyarakat sipil, oleh intelektual, oleh LSM. Mungkin tidak bayangkan siapa yang diizinkan untuk masuk di situ, di perusahaan itu. Sama kita, siapa yang diizinkan untuk masuk ke perpustakaan
di sana. Ini basah. Karena mereka tahu basah nggak mungkin membaca. Aman. Itu yang terjadi. Itu basah lagi di hari ini. Kemarin, saya teman-teman, ini bahasa musik Jogja. Tulisannya gede-gede. Jogja adalah kota pelajar. Rocky Gerung dilarang datang ke Jogja. Emang yang undang saya busur apa? Yang undang saya mahasiswa yang adalah pelajar. Ini gila. Jadi, kalau saya, Revi Harun, teman-teman semua di sini, dilarang bicara di Jogja, maka Jogja akan berubah dari kota pelajar menjadi kota pusat. Dan negeri ini, Jogja ini, diniatkan dari awal untuk jadi kota yang berpikir oleh Brother Ahmad Dahlan. Anda bayangkan, kalau pada waktu itu, berapa tahun sebelum kemerdekaan? 37 tahun sebelum kemerdekaan, 33 tahun sebelum kemerdekaan, Brother Ahmad Dahlan mau jadi bahasa Belanda, maka Anda semua di sini hidup dari amplop ke amplop. Tapi Ahmad Dahlan memutuskan, saya nggak mau jadi bahasa Belanda, saya mau berinvestasi di dalam pendidikan, dalam pengetahuan. Itu yang menyebabkan sampai sekarang ada 180 perguruan tinggi Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah satu hari berhenti berpikir, IQ nasional kita drop 70%. Ya sekarang tinggal 70 memang. Itu pun disubsidi oleh Muhammadiyah. IQ nasional kita pasti disubsidi oleh Muhammadiyah. Sekolah Muhammadiyah ada di mana? Berbentuk stunting per hari ini, kekurangan gizi, prevalensinya 20%, 25%. Artinya dari 4 bayi yang lahir, 1 pasti kekurangan gizi. Karena hak si bayi untuk memperoleh susu kacang hijau daging berubah menjadi hak jalan tol untuk dapat aspal dan semen. Ini doyan memperpanjang jalan tol, memperpendek jalan pikiran. Tidak ada bayangkan stunting mau diandalkan oleh Pak Jokowi untuk jadi bonus demografi. Bagaimana mungkin? Kalau ada survei hari ini, mak-mak pengantin baru yang lagi hamil, tanya. Lembaga survei Muhammadiyah tanya, ibu senang nggak hamil? Oh, saya senang sekali. Akan ada generasi baru tumbuh dari rahim saya. Coba tanya pada si bayi. Kasih info dulu. Bayi, kalau kamu lahir, 1 dari 4 bayi sahabat kamu kena stunting. Bilang oke, nggak apa-apa, saya ambil si bayi. Di sini lagi pada si bayi, di atas sini. Bayi, kamu tahu nggak? Kata Sri Mulyani, kalau kamu lahir, kamu udah terbebani hutang Jokowi 50 juta rupiah. Sri Mulyani bilang, setiap bayi yang lahir tahun ini terbebani hutang 50 juta rupiah per bayi. APBN kita dibebani kewajiban membayar hutang 500 triliun per tahun. Itu hutangnya doang, bunga hutang maksud saya, belum hutang pokoknya. Setelah Anda sebutkan itu pada si bayi, 2 data itu. Tanya pada si bayi, Anda mau lahir apa enggak? Kembalikan saya pada rahim ibu. Dia tak lahir. Karena dia tahu kalau nggak ada gunanya dia lahir. Kalau mesti bayar
menentang rejim hari ini dan harus mengalami kekurangan gizi. Bayi yang lahir dengan gizi yang kurang, otaknya akan menyusut 25% di dalam formatifnya pada umur 3 sampai 11 tahun. Dia nggak mungkin berkompetisi dengan bayi Singapura, Filipina, Vietnam, Thailand. Jadi kalau Anda dengar Jokowi bilang bonus demografi, itu adalah omong yang kosong yang sangat besar. Faktanya nggak mungkin. Anda mau kompetisi apa di 2025 kalau investasi itu dipakai untuk jalan tol untuk modal pikiran? Itu poinnya. Kompetisi di masa depan, kompetisi ide. Dan itu yang diajarkan oleh Brother Ahmad Dahlan. Kenapa Ahmad Dahlan? Mengutip ayat pertama Quran, baca. Buku. Bukan asbak. Jadi kita lihat bahwa kehidupan kita ropos dalam dua hal. Kita butuh pikiran kita dulu. Itu yang menyebabkan buzzer ditekankan. Kalau ada pendidikan kesehatan, buzzer bakal ada. Orang yang punya otak nggak mungkin jadi buzzer. Orang yang hidup berkecukupan sudah mau jadi buzzer. 150 rupiah dibagi 3 jadi buzzer. Hanya buat jadi spanduk yang sudah dibuat untuk menghalangi saya ngomong dan dia ngomong. Gila. Jadi kita ingat bahwa sistem pendidikan kita yang ingin kita ucapkan hari ini harus berbasis pada ide pertahanan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Itu berpikir. Dan itu kemudian versi lain dibuat oleh Ki Hajar Dewantoro. Inarso Sundoro, Imadia Manungkarso, Tukuli Hansana. Itu yang bilang adalah Ki Hajar Dewantoro. Tapi Kibu-Kibi ubah prinsip. Inarso sumber korupsi. Imadia maupun dinasti. Tukuli cawe-cawe. Fakta itu ada. Dan Anda lihat bagaimana Pak Jokowi merasa senang karena ASEAN kemarin sukses. Apa tanda sukses? Kutip keterangan Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris. Kamala Harris bilang, terima kasih Pak Presiden, kami senang ikuti KTT karena makanannya enak, karena pestanya keren. Bahkan Kamala Harris bilang begini, belum pernah ada KTT sebagus Indonesia tuh. Apa? Lebih dari Hollywood. Jerka itu atau mangkian? Dia nyindir pada kita. Pada saat yang sama, ketika pesta ala Hollywood itu ada di Senayan, di Batam, sebuah kampung yang tumbuh dari tahun 18 digusur pada negara supaya ada investasi pabrik kaca dari Cina. Sekolah digusur, anak-anak berteriak-teriak, mak-mak bisa hanya untuk mengundang budaya asing dari Cina. Jadi problem kita adalah apa yang disebut awal pembangunan. Tidak ada, karena ada ide dalam pikiran manusia. Jadi betul bahwa nanti akan ada kompetisi pemimpin berikutnya. Yaitu siapa yang punya ide tentang keadilan, siapa yang punya ide tentang pertahanan dunia, siapa yang punya ide tentang lingkungan. Itu yang harus ada ini sejak sekarang. Jadi tunggu. Saya ingin jangan ada pastikan sekarang. Tunggu ketika ada perdebatan presiden itu di forum-forum akademis. Kemudian semua dia undang Anies, undang Prabowo, undang Ganjar. Kita melihat siapa yang otaknya berisi. Kita jangan memilih orang yang ada di baliho. Balihonya besar, ya, tapi bisa otaknya kecil. Uji di sini. Jadi sekali lagi teman-teman, habis waktu saya 2 menit lagi. Jadi pastikan bahwa di sini tempat kita menghabis kebohongan para caleg, para capres. Mereka yang lolos dari Muhammadiyah, yang kita izinkan untuk memimpin Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.